Shalom, Bapak Ibu Saudaraku di dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Harap semua dalam kondisi baik. Tuhan menyertai kita senantiasa. Saudaraku, kita sudah memasuki lagi renungan pada minggu yang baru, pada minggu hari ini. Kita akan sedikit jeda dari daripada tema penyertaan Tuhan. Saya mengajak kita merenungkan pada hari ini adalah satu tema tentang hubungan suami istri atau hubungan keluarga. Bertepatan dengan minggu yang lalu, orang bisa merayakan Valentine's Day. Saudara, saya bukan sedang ikut-ikutan hype itu, bukan. Tapi saya mengajak kita untuk kembali merenungkan sesaat tentang hubungan kita dengan pasangan hidup kita atau suami atau istri kita. Saudaraku, selamat datang dan bergabung bagi yang pertama kali mendengarkan renungan dari pelayanan Kesempatan Ministry. Silakan boleh subscribe channel YouTube ini dan memberikan like, komentar, pertanyaan, dan juga sharingan kepada orang-orang lain supaya banyak orang juga dapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudara, tema renungan hari ini adalah tentang made for each other. Bagaimana kita diciptakan, dibentuk untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Tim Keller berkata seperti dalam sebuah buku, dibilang begini, you never marry the right person. Anda tidak pernah akan bisa menikahi orang yang tepat. We never know. Kita tidak pernah tahu, tidak akan bisa tahu bahwa siapa yang akan kita nikahi. We just think we do. Kita hanya kira kita tahu kenal orang itu. Bahkan dalam bahasa seperti ini. Or even if we first marry the right person, bahkan jika kita kira-kira menikahi orang yang tepat, dibilang begini, just give it a while and he or she will change. Tunggu saja, nggak lama dia akan berubah. Pernikahan itu, we are not the same person after we enter it. Waktu kita menikah, kita bukan lagi jadi orang yang sama saat kita masuk dalam pernikahan. Yang menjadi problem utama adalah bagaimana belajar untuk to love and care. Mengasihi, cintai orang asing, the stranger to whom you find yourself married. Yang mana kita temukan untuk kita nikahi dengan dia. Saudaraku, pertanyaannya adalah, are you made for each other? Apakah Anda diciptakan untuk saling melengkapi dengan pasangan hidup Anda? Mari kita mulai dengan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat berkat Tuhan pada hari ini, berkatilah waktu perenungan firman, agar apa yang kami renungkan, kami sungguh-sungguh bisa gumulkan dan menjadi sebuah berkat bagi keluarga kami. Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, memang tidak mudah untuk bisa menemukan itu. Kadang-kadang kita yang sudah menikah belasan tahun, bahkan puluhan tahun pun, masih bisa bertanya apakah betul dia pasangan yang made for me, diciptakan untuk saya. Sebuah pertanyaan yang kadang-kadang menjadi sebuah pergumulan yang panjang, bisa jadi sebuah keributan dalam sebuah rumah tangga, bukan? Saudaraku, di dalam bagian ini saya mengajak kita lihat 3 poin saja. Yang pertama adalah begini. Waktu Allah menciptakan manusia, ada satu kebutuhan untuk bersekutu. Bersekutu, ya. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau melihat itu seorang diri saja, kau menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara bayangkan, waktu Allah menciptakan Adam, dia menciptakan Adam dalam sebuah environment lingkungan yang sangat perfect, Taman Eden. Lengkap semua sudah ada, tapi Tuhan bilang itu tidak baik kalau Adam itu sendirian. Ini menunjukkan, saudara, bahkan dalam lingkungan dunia yang perfect sekalipun, manusia diciptakan itu untuk berrelasi. Kita adalah makhluk sosial, makhluk relasi, sehingga kita diciptakan untuk menjadi seorang yang adalah image of God. Allah berkata, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1:26 menunjukkan bahwa ada relasi di antara Allah. Ditambahkan di dalam bagian ini, ciptakan seorang penolong yang sepadan. Saudara, penolong itu bukan di bawahan. Penolong itu bukan lebih lemah, tapi sepadan. Seorang partner yang komplement, komplit, saudara. Komplement itu seperti puzzle, 2 bentuk yang berbeda, tapi memang diciptakan untuk menjadi sepadan, waktu digabungkan jadi satu, komplit. Dan dari ratusan puzzle diciptakan begitu indah, saling mengkomplitkan satu dengan yang lain menjadi sebuah picture yang sangat baik sekali dan indah sekali. Begitu juga dengan pernikahan, saudara. Kita datang, 2 orang yang berbeda, Allah menciptakan kita untuk saling melengkapi, saling komplement. Pertanyaannya adalah begini, apakah Anda melihat pasangan hidup Anda sebagai seorang penolong yang sepadan dengan diri Anda? Terus yang kedua kita renungkan adalah, apa sih tujuan pernikahan Kristen? Jadi yang 2 ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Untuk menciptakan Hawa, Allah tidak mengambil tanah. Allah tidak menciptakan Hawa dari tulang kepalanya Adam, sehingga Hawa menjadi kepalanya manusia, kepalanya Adam. Allah juga tidak mengambil Hawa dari tulang kakinya untuk diinjak-injak oleh Adam, tapi mengambil dari tulang rusuk yang menggambarkan sebuah kesamaan, intimacy, dan partnership. Sehingga itu kita melihat begini, sebuah pernikahan bukanlah sebuah kontrak, tapi sebuah perjanjian. Saudara,
Untuk kita menikah dengan pasangan hidup kita. Mungkin sudah 5 tahun yang lalu, mungkin sudah 10 tahun yang lalu. Itu bukan sebuah kontrak. Kapan berakhirnya kontrak itu? Meskipun seterusnya akan berakhir saat kita meninggal dunia. Tapi itu bicara soal sebuah perjanjian yang seumur hidup. Perjanjian seumur hidup disatukan di dalam kasih, kesetiaan, dan saling berkorban. Ini harus jadi sebuah tujuan pernikahan, yaitu merefleksikan cinta kasih Allah. Efesus 5 ayat 31-32. Itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi mencerminkan bagaimana Kristus dan jemaat. Ini sebetulnya tujuan pernikahan, mencerminkan kasih Allah bagi manusia. Saudara, ini bicara soal bagaimana Kristus mengasihi gerejanya, berkorban bagi gerejanya. Suami dipanggil untuk juga mengasihi dan berkorban bagi istrinya. Gereja dipanggil untuk submit total kepada Kristus. Maka istri dipanggil juga untuk respect, menghormati, support, dan submit kepada suaminya. Masing-masing, suami maupun istri punya tanggung jawab, punya peran, punya tuntutan yang berbeda-beda. Dengan keperbedaan itulah saat menjadi satu, maka menjadi sebuah pernikahan yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, saudara, bagian terakhir, ada the power of unity di dalam hubungan suami istri, ya. The power of unity. Kejadian 2 tadi saya sudah katakan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, meninggalkan itu berarti leave behind semua yang di belakang. Apa itu yang di belakang? Kebergantungan kita. Ya, mungkin dulu orang tua kita sangat bergantung pada orang tua kita. Prioritas kita sudah kita tinggalkan. Sehingga saudara, saat itu kita bergabung dengan suami istri kita itu bukan berarti kita mengabaikan keluarga kita, bukan. Tapi kita meninggalkan kebergantungan itu. Maka dikatakan laki-laki tinggalkan ayah dan ibunya. Kemudian dia bersatu, dia membentuk sebuah relasi yang inti, relasi yang penting. Meninggalkan. Jangan abaikan keluargamu, jangan abaikan orang tuamu jika lo masih ada. Lo harus mengasihi mereka, harus hormat sama mereka. Tetapi juga jangan begitu depend sama mereka. Dan prioritasmu adalah keluarga yang kau bentuk itu. Ini adalah kekuatan sebuah persatuan. Lalu dikatakan di situ, bersatu dengan istrinya, cleaving. Itu betul-betul bersatu dalam komitmen, kesetiaan, stick together, bersatu. Baik dalam suka maupun duka. Ingat janji pernikahan? Dalam kaya ataupun miskin, sakit atau sehat, dan sebagainya. Persatuan itulah, cleaving itu yang menjadi luar biasa, dan akhirnya become one, menjadi satu, one flesh, satu kesatuan, satu tubuh, satu spiritual, satu physical intimacy, satu unity, kesatuan, dan itu menjadi sebuah misteri yang luar biasa menggambarkan kesatuan daripada Allah Tritunggal sendiri. Saudara, betapa indahnya pernikahan Kristen. Apakah engkau sungguh-sungguh memprioritaskan kesatuan di dalam rumah tanggamu? Kembali kepada pertanyaan saya tadi, atau premis saya tadi, adalah made for each other. Engkau melihat pasangan hidupmu, renungkan apakah sungguh-sungguh engkau adalah diciptakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Are you made for each other? Banyak konflik, banyak salah paham, banyak proses belajar. Dan akhirnya menemukan bahwa memang pasangan hidupku adalah pasangan hidup yang Tuhan sudah sediakan bagiku, dan kami diciptakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara, 3 kesimpulan yang tadi. Pertama, Allah menciptakan manusia untuk bersekutu. Sehingga pernikahan diciptakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan itu. Yang kedua, pernikahan punya tujuan rohani untuk mencerminkan kasih Allah, dan pada akhirnya pernikahan harus memuliakan Allah kembali. Jadi yang terakhir adalah satu kesatuan dalam pernikahan itu sangat berkuasa sekali. Perlu effort, perlu perjuangan, tapi memiliki sebuah keindahan kalau kita jalankan di dalam Tuhan. Kira semua, mari kita memperbaharui lagi komitmen pernikahan kita. Mari kita mengasihi pasangan kita, menghormati pasangan kita, merayakan pernikahan kita bersama dengan pasangan hidup kita. Dan akhirnya keluarga kita boleh sungguh-sungguh mencerminkan kemuliaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati setiap rumah tangga kita sekalian. Amin.